Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini di depan saya ingin nge-review satu buah grinder lagi nih guys. Jadi ini di depan kita bakal unboxing. Ini tipenya adalah N500, tapi ini adalah varian untuk bodi besi ya. Biasanya kan ada yang N500 yang kita tahu ada yang sebelum-sebelumnya ada yang tipe LD19 ya kan. Itu yang N500 tapi bodinya plastik, dan juga yang sudah beredar adalah N500 Auto ya. Dia bodinya sudah aluminium besi ya, dia juga udah di digital. Dan juga ada juga N510, dia udah bodinya besi juga, udah touchscreen ya. Tapi yang ingin saya buka yang sekarang ini adalah tipe LD20, terus bodinya udah besi ya. Nanti kita lihat, kita unboxing sama-sama. Ya, kita buka. Jadi yang kita dapat pertama kali adalah satu buah manual book ya. Jadi satu buah manual book ya. Jadi ini bukunya udah bahasa Inggris. Kita juga dapat kuas seperti pada umumnya ya. Lalu kita buka. Jadi kebetulan yang saya pegang ini adalah warna hitamnya. Jadi dia ada dua warna, hitam dan juga putih ya. Jadi warna hitamnya juga glossy, putihnya juga begitu. Ya, jadi ini dalam satu boxnya cuma dapat satu buah grinder dan juga hoppernya ya, kita lihat ya. Ya, jadi beginilah tampilannya. Nih, jadi apa bedanya sih dengan N500 yang biasa ya? Pertama, kita bisa lihat dari ini bodinya udah besi ya. Dan juga secara dimensi ini lebih tinggi. Dia sama dengan Auto ya, hanya bedanya dia hanya di moncongnya. Kalian perhatiin ya, moncongnya ini dia bahannya besi ya. Kalau yang LD19 kan dia plastik ya. Jadi ini membedakan selain body, terus dia moncongnya, dan juga ini gagangnya ya, dia udah paten. Kalau yang LD19 kan dia portable ya, jadi kalau kalian nggak mau pakai bisa. Jadi ini udah paten ya, dia udah dibaut, jadi kalian harus tetap memakainya ya. Kalau yang LD19 itu kita bisa memakai opsi ya. Jadi maksudnya opsi, ketika kamu ingin menggunakan mesin kopi yang gagang kopinya ukuran 53, dia bisa ya. Karena kalau ukuran 53 ini kupingnya kan pasti ini standar dari pabrik itu adalah ukuran 58 untuk portafilter 58. Kalau kita pakai yang ke LD19, kalau kamu nggak mau pakai kupingnya, dia bisa ditinggal diangkat aja. Yang ini dia nggak bisa, kalau kecuali kamu mau buka bautnya ya. Ini ada bautnya, kecuali kamu harus buka bautnya ya. Jadi secara overall itu sama aja ya semuanya ya, bentuk-bentuknya. Kualitasnya juga gak jauh beda, hanya secara bentuk dan dimensi aja ya. Jadi ini grinder ini diciptain tipe LD20 ini. Kenapa diciptain nama pabrikan? Karena ada orang yang mungkin mau body yang besi tapi nggak mau volumetric. Nah, terus kalau LD19 yang N500 manual kan dia bodinya plastik. Ada orang bilang eh, kayak terlalu kelihatan murah atau bagaimana ya. Jadi diciptain lah tengah-tengah ini ya. Ada yang nggak suka volumetric juga, jadi diciptain yang manual ini dengan versi body besi ya. Ini tebel ya. Ya, jadi untuk keluaran terbaru sekarang mereka udah ciptain. Kalau kalian sudah punya grinder ini sebelum-sebelumnya, mungkin stikernya belum ada yang seperti ini. Dia juga kasih tahu untuk espresso itu nomor 1 sampai 4 ya. Jadi udah dikasih tahu ada batasannya. Dulu kan nggak ada ya. Nah, kebanyakan nih kendala yang saya sering dengar dari orang, mereka kan nggak tahu nih kalibrasi
kalibrasi halus-halus apa sih, ya kan? Nah, di sini dikasih tahu nih sekarang di nomor 19 ini. Ya, jadi dia kasih tahu kalau kalau kena nomor 19 ini itu pisau sama pisau satu dengan pisau yang lain tuh udah bergesekan, jadi bahaya. Kalau sudah bergesekan biasa bunyinya kan ngilu. Efek sampingnya lagi selain ngilu ya. Kedua, pisaunya pasti kemakan, ya kan, jadi tumpul. Ketiga, ketika kita sudah memaksa terlalu halus tapi masih kita paksain, biasa dartnya yang di dalam ini kemakan. Eh, jadi alhasil ini nggak bisa dibuka, kepingan ini harus dihancurin baru bisa dibuka karena dartnya udah kemakan, karena pisaunya udah bergesekan. Jadi dartnya itu otomatis kemakan gitu loh. Jadi itu sangat fatal. Sekarang mereka sudah kasih tanda seperti ini. Ya, kalian mau nomor espresso tuh 1/4. Nah, dikasih tahu per ukurannya. Ya, ini kembali ke selera kalian masing-masing lagi. Ada yang suka volumetric, ada yang tidak suka volumetric, pilih ini. Ya, ada yang mau bodinya nggak mau plastik tapi mau yang manual, nah dia ambil yang ini. Ya, jadi ini harganya juga tidak terlalu mahal. Ya, jadi memang mereka ciptain harganya tuh di tengah-tengah antara N500 manual yang versi body plastik, bukan plastik sih tempatnya, itu fiber. Yang kedua, dia munculin yang manual ini dengan bodi besi. Nah, baru di atasnya ada N500 Auto yang LD21 itu yang volumetric, dan di atasnya lagi kakaknya itu yang touchscreen, yaitu N510 atau LD22. Ini kita lihat ya. Tuh, burnya sama aja sih, sama dengan yang Auto. Cuma yang membedakan dengan yang LD19, dia kualitasnya aku pegang ya. Secara ulirnya tuh sama, tapi yang membedakannya itu dia ketebalan pisaunya itu beda, nggak bisa bohong. Ya, nanti saya buka. Oh ya, saya ingin bilang juga ke kalian, di sini dia ada 2 mode ya. Kalau kalian lihat ya, di sini ada kalau kalian ingin nggak mau pakai tombol ini, kalian tinggal ke depan kan. Ini tengah itu nggak ada arus listrik. Kalau pertama, dia akan berfungsi ketika portafilter kita menyentuh tombol yang di depan ya guys. Nah, untuk mengatur kalibrasinya, dia harus pencet ini dulu. Dia stepless ya. Nah, sekarang yang aku suka yang model barunya, dia ada bunyi nih. Kalau kalian bagi yang sudah punya grinder ini pasti kalian merasa perbedaan di sini deh. Yang zaman dulu dia nggak ada bunyi seperti ini. Pabrik udah melakukan improvisasi supaya meminimalisir kecenderungan dart kemakan itu. Biasa orang kalibrasi dia nggak tahu titik terendahnya di mana sampai ketika pisau udah berbunyi kelaga. Nah, otomatis tuh biasanya dart rata-rata kemakan ya. Jadi begitu. Ini yang model barunya udah ada bunyi-bunyi ya. Jadi pabriknya melakukan eksperimen dan ini yang terbarunya seperti ini. Ini keluaran untuk tahun 2022. Oh ya, untuk secara dimensi, ini dimensinya untuk berat bersih grindernya itu 6 kilo ya guys ya. Untuk wattnya juga sama dengan yang auto, nggak jauh beda, dia sekitar 200-an watt ya. Nah, kalian bisa lihat, ini pisaunya ya cukup bagus ya. Dia bukan baja biasa ya. Kalau kalian bandingkan dengan N600 ya jelas beda ya, pisaunya beda. Kalian perhatikan ulirnya, ini bahannya juga sudah steel ya. Kalian bisa lihat ya, warnanya kilat. Bukan baja yang biasa yang seperti mungkin N600 itu kan warnanya kehitam-hitaman ya. Kamu bandingkan dengan 500N atau bisa dibilang dengan Latina Libra lah, anggapnya gitu. Pisaunya juga beda kalau kalian perhatikan, ulirnya beda ya. Pisaunya nggak bisa bohong, ini kualitasnya bagus. Dan juga untuk jangka waktunya aku bisa bilang kalau kalian pakainya rutin mungkin sekitar 2-3 tahun ini bakal awet ya. Jadi kita lihat pisaunya ya. Nah, ini yang baru nih ada nih kayak begini, ada pentil 3 nih. Zaman dulu belum ada ya, ini keluaran terbaru, ini udah ada. Dan juga nih saya ingin bilang nih, ini cara pasangnya paling penting yang kalian harus tahu ya. Biasanya dia perantara 8, 9, 10 ya. Jadi kita pasang di sini. Ya, patokannya pentilnya itu di sini ya, 8-nya itu di sini. Nah, kita putar ke arah kiri ya.
Ya kalian lihat ya, kalau antara 8, 9, 10 kita putar, dia kalau kalian salah, ya nggak pas antara 8, 9, 10, biasanya kamu ketika masukin seperempat aja, nggak usah sampai full deh, dia udah stuck tuh, nggak bisa diputar. Itu kalian jangan paksa, berarti kalian nomornya nggak tepat ya. Ya ini kalau udah tepat dia bakal biasanya sampai ke bawah sekali. Nah ini udah bener nih. Nah kan, ini udah mentok nih. Kalian juga bisa lihat patokannya dari sini. Nih dartnya tuh udah sampai bawah. Kalau kalian nggak bener, biasanya dartnya tuh nggak sampai bawah gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu dipaksakan, takutnya dartnya itu kemakan, bahaya. Jadi kalau biasa udah kemakan, itu udah harus ganti satu body, karena body dart yang pada body itu udah paten, udah nggak bisa diapa-apain. Kalian harus ganti sepasang. Body pertama, kepingan untuk kalibrasi ganti juga. Itu sangat fatal sih, lumayan harganya ya. Nah di sini juga dikasih tahu untuk wattnya itu 200 watt ya. Nah kan kalian bisa juga lihat ya, ini keluaran 2022 yang terbaru ya kalau kalian lihat. Nah ini terbaru 2022, ini 200 watt dan ini tipenya LD20 ya. Jadi nanti besok kita akan lihat hasil gilingannya seperti apa. Jadi bagaimana menurut kalian untuk grinder ini? Menurut saya untuk kita fungsikan sehari-hari atau maupun kafe, ini cukup memadai dan juga sangat bagus. Nggak kelihatan murahan, kamu dapat grinder yang mewah ya. Ibarat kamu beli grinder ini harga bajai, mendapatkan kualitas seperti harga Mercy ya. Jadi saya suka dengan grinder ini karena nggak kelihatan murahan ya. Selain tinggi, harganya juga masih di bawah 2 juta ya, sangat worth banget untuk dibeli. Ya cukup tinggi ya. Oh ya, saya ingin lupa bilang juga, yang pisau yang digunakan adalah flat burr ukuran 60 mm ya. Oke, sesuai dengan janji saya ingin beri hasil gilingannya ya. Jadi ini warna putih, kemarin yang saya kasih lihat kan warna hitam ya. Jadi ini hasil gilingannya, nanti kita akan tes. Ya sekarang udah ada, seperti saya bilang, untuk espresso itu di nomor 1 sampai nomor 4. Ya, jadi ini juga ada bin ininya ya, sekat bijinya. Oke, sekarang kita tes di angka 3 ya. Oke, jadi ini 3-nya menurut aku ini masih belum ya. Ya udah halus, tapi kayaknya sih belum dapat ya. Ya ini ya, jadi ini belum begitu halus sih. Udah halus sih, tapi rasanya masih kurang ya. Kita sekarang akan tes di nomor, mungkin di nomor 1,5 ya, atau 2 ya. Nah, ini kayaknya sih udah halus di sini. Nah ya. Jadi untuk espresso itu ini tergantung beansnya juga. Ini berarti di angka 2 kurang ya. Ini udah halus nih. Kalau di bawah itu kayaknya menurut aku agak susah keluar deh. Ini udah agak halus. Ya ini udah agak halus ya. Jadi grinder ini untuk espresso bisa, mau lebih halus dari itu juga bisa ya. Patokannya di 1. Kalau ini udah nggak boleh. Ya jadi banyak sampai angka 18 jenis ukuran ya. Kalau kalian mau kurang, mau kasar ya berarti makin gede itu makin kasar, makin kecil itu makin halus ya. Jadi kembali ke selera masing-masing. Ke hasil penilaian saya, dari saya kasih dari positifnya dulu. Positifnya itu dia grinder ini harganya juga sangat worth it ya. Maksudnya nggak terlalu mahal, pas kantong lah. Ya harganya masih under 2 juta. Kalian udah dapat flat burr ukuran 60 mm, bahannya juga bagus. Terus bodinya besi, dan juga ini corongnya jadi daya plus tersendiri ya, karena dia modelnya langsung turun ke bawah. Jadi otomatis
dia mungkin tidak ada sisa ya, tidak ada sisa dia karena langsung tajam turun ya seperti ini. Dan juga dia ada datukan porta ini dengan porta yang 58. Kalian bisa, dia pas sesuai dengan ukurannya. Kalian bisa 2 mode juga ya, jadi dari porta filter atau mau mode langsung ya tanpa poncetan di depan ini, dengan bin hopper yang juga 500 gram ya, dari banyak jenis ukurannya juga ya. Jadi ini daya tersendiri lah untuk jika kalian ingin meminang grinder ini ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai porta filter juga bisa pakai doser yang seperti ini ya. Cuman minusnya ya kalian jadi nggak bisa kelihatan dalamnya gitu loh. Untuk wattnya tersendiri dia 200 watt ya, dengan berat bersih itu untuk sama box itu 6 kilo, tanpa box itu mungkin sekitar 4 kilo lebih lah ya. Oke. Dan juga ingin saya bilang kalau untuk grinder seperti ini kalian jangan misalkan untuk produksi, jangan sesekali kalian produksi itu bener-bener giling langsung 1 kilo, 1,5 kilo non-stop ya. Itu mungkin karena bisa dapat merusak dinamonya, karena dinamonya ini belum ada cooling fan ya. Jadi bisa jadi overheat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian untuk produksi, kalian step by step lah. Jadi patokannya juga bisa pegang dari bodi sini ya. Dia hangat atau enggak. Kalau udah hangat kalian istirahatkan dulu mungkin setengah jam atau 1 jam gitu sampai kira-kiranya dingin gitu loh. Ya, jadi begitu aja kesimpulan dari grinder ini. Semoga terbantu. Jika kalian ingin meminang-minang grinder-grinder lain, boleh kalian bisa chat di kolom komentar. Ya, terima kasih. Menurut aku untuk minusnya ya, ini sama seperti grinder pada umumnya sih. Ini nih, kalian harus sangat perhatiin. Kalau kalian pasang, pastikan 8, 9, 10 patokannya tuh angkanya di sini, deket pentil hitam ini ya. Itu minusnya saya. Kalau kalian belum gitu paham, kalau misalkan dartnya agak miring, jangan dipaksakan, berarti ada yang nggak pas. Kalian masukinnya pelan-pelan ya, jangan terlalu dipaksa. Itu aja sih minus saya. Oh ya, di sini juga ada spring ya. Kalau biasanya kalau ada masalah misalkan gulungannya rusak atau sesuatu yang rusak, biasanya dia biasanya maju ke depan ya. Kalau ininya maju ke depan, ini fuse ini ya. Jadi itu aja sih minus saya menurut saya ya. Harusnya juga menurut saya grinder ini harusnya dibuat klep kayak begini ya. Harusnya ada topinya ya. Sayang banget kalau suatu saat nanti mungkin ada topinya, menurut aku lebih bagus. Jadi itu aja, dengan harga yang cukup murah di bawah 2 juta kalian bisa dapat grinder seperti ini. Jadi opsional jika kalian nggak pengen yang volumetric, mau yang manual ini menjadi harga tersendiri ya, pasar tersendiri. Jadi di bawah ini biasanya langsung ke LD19 yang bodinya plastik, itu untuk ekonomisnya. Ini bodinya besi. Jadi perbedaan LD19 ke 20 itu sebenarnya sih nggak cukup banyak. Pertama cuma paling dari bodinya sama, biasa kalau LD19 ini kan ininya portable ya. Ini paten, kecuali kamu buka bautnya, sama beda corong ininya aja sih. Ya. Sama beda kata pabrik sih, beda di burnya, tapi kalau lihat sekilas tuh sama aja sih. Gitu, ya. Jadi begitu aja, semoga kalian bermanfaat menonton video saya tentang grinder ini. Silakan tulis di kolom komentar bila kalian ingin nanyakan sesuatu, saya berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih.